sejarah tari Maina. Sebelum kami mempresentasikan, kami terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Mas Tita Serasi Halawa, kelas 11 jurusan MIA dari SMA Negeri 2 Mandailing Utara, mata pelajaran Sejarah Indonesia. Terima kasih. Yahoo! Perkenalkan, nama saya Happy Bulan Seven Halawa. Saya dari SMA Negeri 2 Mandailing Utara, kelas 11 jurusan MIA, mata pelajaran Sejarah Indonesia. Terima kasih. Yahoo! Baik, perkenalkan, nama saya Finari Halawa. Saya dari SMA Negeri 2 Mandailing Utara, kelas 11 jurusan MIA, mata pelajaran Sejarah Indonesia. Yahoo! Perkenalkan, nama saya Yustina Halawa. Saya dari SMA Negeri 2 Mandailing Utara. Saya kelas 11 jurusan MIA, mata pelajaran Sejarah Indonesia. Baik, kami akan menjelaskan salah satu dari adat suku Nias, yaitu salah satunya tari Maina. Maina adalah tarian budaya yang melibatkan banyak peserta, karena hampir semua orang Nias bisa melakukan jenis tarian ini karena mudah dipelajari dan memiliki pola gerakan yang sederhana. Sebagai produk budaya, Maina merupakan tanda wacana dengan bentuk simbolik dan hanya sebuah tarian. Selain menjadi alat literasi yang ampuh, Maina juga merupakan identitas dalam struktur budaya masyarakat suku Nias yang melekat dalam tata kehidupan masyarakat, yang pesan moral untuk tujuan pendidikan dan transformasi paradigma di satu sisi dan kritik sosial di sisi lain. Maina memenuhi tanda sebagai tata penanda yang diterima oleh orang yang dalam kacamata semiotik mengandung ekspresi dan elemen. Sebagaimana setiap budaya memiliki kekayaan dan ciri khas masing bernyanyi, masyarakat suku Nias juga memiliki sebuah tarian sebagai salah satu tanda dalam sistem sosial dan pengembangan budaya. Tarian itu dinamakan tari Maina dan dilakukan pada setiap acara sebuah adat, upacara pernikahan yang dihadiri oleh banyak orang, keterlibatan massa dalam jumlah yang sangat besar. Ini menjadi salah satu tujuan Maina itu sendiri. Semakin banyak orang yang terlibat dalam upacara adat, maka peluang untuk melibatkan orang di dalam tari Maina semakin besar. Itu sebabnya Maina tergolong ke dalam jenis tarian kolosal. Di dalam upacara perkawinan, misalnya, baik pihak mempelai laki-laki maupun pihak mempelai perempuan akan menampilkan tarian terbaik secara berganti. Semua akan terlibat, menyimak pesan-pesannya dan menyaksikan dengan antusias. Erlang 2023. Salah satu penelitian tentang jenis tarian ini dilakukan Narita Zendato. Penelitian tentang pada setiap teknik vokal dan makna lagu yang menyertai tarian Maina. Di dalam kesimpulannya, Zendato mengatakan bahwa teknik vokal yang digunakan di dalam tari Maina tidak jauh berbeda dari teknik vokal oleh suara lainnya. Syair-syair lagu yang menyertai Maina dilakukan oleh seorang pemimpin lagu, dan ref dari syairnya dinyanyikan bersama-sama oleh seluruh peserta Maina dalam iringan musik. Kamungkapan diekspresikan oleh seluruh peserta dalam gerak dan lagu dalam menyambut acara adat yang sedang berlangsung. Hal serupa diungkapkan oleh Tampu Bolon yang secara khusus difokuskan penelitiannya terhadap jenis-jenis tarian Maina yang berlangsung di dalam upacara adat perkawinan. Menurut penelitian itu, berdasarkan analisis tekstual dan musikal, Maina memang menjadi sebuah wacana karena syair-syair yang digunakan.
penuh dengan makna yang ditujukan pada semua orang yang hadir dalam upacara tersebut. Hiburan dan kegembiraan hanya merupakan muatan sekunder yang menyertai tujuan inti, yakni memperkuat hubungan sosial, membangun keakraban, ciptakan persatuan tanpa perbedaan strata, dan terutama untuk melakukan edukasi serta kontrol sosial di tengah masyarakat. Hasil berdasarkan penelitian tersebut terlihat bahwa Maina memiliki makna fungsional di dalam sistem kebudayaan masyarakat Nias. Tarian yang hanya sekedar memandu gerak dan lagu. Tarian ini ternyata melampaui nilai fungsionalnya karena melibatkan estetika di dalam gerakan sebagai hasil dari sebuah koreografi yang kreatif, mengungkapkan nilai filosofis yang tinggi di dalam membawa pemoralisan pesan dan melibatkan efek sosiologis akibat keterlibatan massa kolosal, sebagaimana dikemukakan oleh Charles dan Justin dalam tulisan berjudul Towards Theory dan Praktek Seni Tari. Maina ternyata dapat diteropong sebagai produk budaya yang ditampilkan 3 hal sekaligus, yakni seni, ritual, atau rekreasi. Gerakan-gerakannya merupakan sebuah ekspresi yang mengekspresikan emosi, suasana hati, atau cerita dan gagasan yang mengalirkan di dalam sebuah alur. Bahkan menurut Jane, sebuah tarian pada dasarnya menjelaskan cara manusia terhubung secara fisik pada lingkungan dalam kehidupan sehari-hari sebagai cara manusia menjadi inheren dengan sebuah alam. Oleh sebab itu, tarian mengandung sebuah makna semiotik dari bentuk-bentuk gerakannya atau Punjung 2012. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan sebagai kata kunci utama sekedar untuk tarian tanpa makna atau hani batas gerak asal-asalan dalam sebuah penampilan. Sebagai sebuah karya seni, nilai estetis membungkus bahasa yang menyertainya, bukan hanya untuk pembentukan kehidupan sosial yang jauh lebih baik, tetapi menciptakan nilai-nilai harmoni terhadap alam. Pada sisi lain, nilai-nilai tentang kebersamaan, persatuan, dan kerjasama berjalan paralel dengan munculnya sebuah identitas sosial yang mengangkat ciri-ciri tertentu. Identitas seperti ini terlihat dari filosofi yang menyertainya. Menurut kesimpulan yang dibuat oleh Hidayati, walaupun memiliki nilai seni yang kuat, Maina tidak hanya sekedar diterapkan untuk memenuhi aspek estetik, tetapi mengandung makna semiotika yang dibangun dari nilai-nilai filosofi yang ada di dalam sistem kebudayaan masyarakatnya. Atau Hidayati 2014 halaman 69. Karena itu, perlu dilakukan sebuah analisis lanjutan untuk mendalami makna filosofis tersebut melalui konsep semiotika, sehingga sebuah nilai-nilai moral, adat istiadat, dan filosofis karya seni kuno ini dapat diangkat ke permukaan, khususnya di dalam memberikan wacana edukatif kepada masyarakat. Jika lingkup pendidikan formal hanya menyasar angkatan tertentu, Maina hadir sebagai guru informal berbasis budaya untuk mendidik semua orang dalam lintas generasi, usia,
golongan melalui pesan-pesan yang disampaikannya. Dengan kata lain, MENA menjadi salah satu alternatif yang sangat efektif sebagai wacana pendidikan yang lahir dari sistem budaya sehingga masyarakat menjadi permisif dan mudah menerimanya. Menarik untuk diteliti bagaimana peran sosial MENA terlihat di dalam tari dan goraknya dan di dalam konstruksi seperti apa pesan-pesan edukasi tersebut disampaikan. Metode, pendekatan dan metode analisis yang digunakan dalam pembahasan tulisan ini adalah semiotika dengan asumsi dasar tidak ada yang hadir di dalam kehidupan manusia, bebas tanda dan makna. Di dalam pendekatan ini, MENA dilihat sebagai representasi visual yang ditandai untuk memperoleh informasi semiotika dengan melihatnya, atau Curtin 2009. Sebagai sebuah karya seni budaya yang memiliki kandungan estetika, bentuk dan makna di dalam tarian MENA berjalan di dalam konsep dan paralel. Sejumlah pustaka atau HUM 2013 dilakukan untuk membedah bagaimana bentuk tarian dan syair-syair MENA berperan di dalam membentuk identitas di dalam sistem kebudayaan masyarakat Nias. Bahan-bahan utamanya diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang relevan. Dengan topik dan sastra literatur pendukung, tulisan sepenuhnya sebuah penyusun dalam metode kualitatif atau deskriptif. Pembahasan dan diskusi konteks. Tarian MENA merupakan salah satu produk kebudayaan suku Nias atau Ono-Niha. Suku ini berkembang dan menempati Pulau Nias di pantai barat Sumatera zaman utara. Menurut kucingatan penelitian antropolog Phil J. Garang, orang-orang Nias dapat dilacak asal-usulnya dari migrasi sekelompok orang yang datang dari arah Vietnam dan Thailand. Kemudian tiba di kepulauan tersebut menjadi penghuni tetap dan akhirnya menjadi leluhur orang Nias Modern atau Garang 2007. Demikian juga referensi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Medan di sebuah situs gua yang disebut Togi Ndawa atau ke depan Stier et al. 2005 yang diidentifikasi telah memiliki manusia purba di Nias sejak 12.000 tahun lalu. Temuan menjelaskan bahwa peradaban di dalam gua tersebut sama dengan peradaban Hoa Binh di Vietnam. Demikian juga hasil penelitian DNA yang dilakukan Van Owen tentang asal-usul orang Nias ternyata merujuk pada rumpun Austronesia atau Berata dan Ardika 2015, Van Oven DKK 2011. Suku bangsa Nias memiliki kekayaan budaya yang sangat khas, variatif dan berkembang dalam rentang waktu yang sangat lama atau Zaluhu dan Witjaja 2019. Penelitian Wiratiniana menemukan bahwa jumlah artefak dan situs-situs prasejarah yang ditemukan hampir di seluruh daratan ini sudah muncul sejak Eropa Paleolitik atau Wiradiana 2011. Demikian juga temuan Diah mengenai kekayaan seni pahat pada batu dan arsitektur rumah adat Nias. Buktinya kekayaan seni yang tinggi. Dalam hal kebahasaan Essenia,
muncul banyak sekali tarian budaya. Saputra mengatakan tari Maena hanyalah salah satu bagian kecil dari sejumlah kesenian nias lainnya yang baik dengan sebuah gerak dan lagu. Salah satunya adalah tari Moyo, tarian personal yang diadaptasi dari gerakan burung elang, burung yang memiliki habitat yang sangat luas di Nias. Terdapat juga tarif perang yang dilakukan secara lolosal oleh penduduk desa untuk belanja kekuatan kelompok menghadapi musuh. Adapun Maena adalah karya seni yang memadukan gerak dan lagu. Umumnya ditampilkan pada acara acara besar seperti pernikahan, pesta bangsawan yang disebut Owasa, dan acara-acara sebuah khusus yang bersifat terhadap tamu, pola dan makna. 3 penelitian tentang Maena Nias yang dilakukan Zendate 2015, Tampu Bolon 2014, dan Saputra 2018 membaca hasil yang paralel bahwa Maena pada dasarnya merupakan kombinasi dari gerak dan lagu yang dipadukan di setiap penampilan. Lagu yang dipimpin oleh seorang Sanutra Maena, pemimpin lagu yang menyanyikan bait demi bait dan syair Maena. Kemudian peserta Maena menimpalinya dengan menyanyikan semacam referensi setiap kali satu bait syair selesai dinyanyikan oleh pemimpin lagu. Selama pemimpin lagu membawakan syair dan selama menahan diri dinyanyikan, peserta Maena tetap melakukan gerakan-gerakan tari. Di dalam gerakannya, Maena memiliki pola sederhana yang tidak terlalu rumit dan sangat mudah dipelajari. Gerakan ini adalah kombinasi hentakan kaki dan ayunan kedua tangan mengikuti 2 pola utama yang disebut telusagi atau gerakan segitiga dan ufasagi atau gerakan segi 4. Masing-masing kategori gerakan itu dilakukan sambil memutar posisi badan berlawanan arah jarum jam. Misalnya gerakan ufasagi, peserta Maena akan menari sambil bernyanyi, menghadap ke arah tertentu dan menari. Kemudian berputar berlawanan arah jarum jam, menghadap ke sisi selanjutnya untuk menari. Demikian seterusnya berputar menghadap ke setiap sisi, lalu kembali ke posisi semula. Gerakan tersebut diulangi hingga syair dan penuturan lagu selesai dinyanyikan. Para gerakan ufasagi biasanya kaki kanan dihentakkan 2 kali, kemudian kaki kiri sambil atau mengayunkan lengan, kemudian memutar ke kiri sambil menggoyangkan pinggul dan berulang-ulang gerakan serupa di setiap sisi. Kadangkala di sela tari muncul teriakan dari salah satu seorang peserta Maena yang disebut manghuge dengan holi. Teriakan tersebut kemudian disambut oleh seluruh peserta Maena dengan mengatasik semua huhu. Tujuan holi adalah untuk memberikan semangat seluruh peserta dan acaranya kekompak perwakilan akan adanya persatuan. Juga merupakan aba-aba bahwa Maena akan segera dimulai sehingga para peserta diminta bersiap-siap diakhiri tarian mengholi menjadi penutup Maena. Selain menintikkan beratkan pada bentuk gerakan, Maena mengandung makna melalui syair yang dilakukan oleh Sanutra Maena atau pemimpin lagu. Melalui lagu-lagu tersebut, pesan-pesan moral disampaikan kepada publik. Syair dan lagu tersebut dapat juga berupa pantun atau kiasan untuk menyindir perilaku, namun pada umumnya syair memaparkan kritik sosial atau ekspresi atas pesta yang sedang berlangsung. Berikut contoh-contoh salah satu syair Maena Nias yang menceritakan perjuangan orang tua untuk besarnya anaknya hingga anak tersebut dilepas atau dimasuk ke kehidupan yang baru.
Pesan utama yang ingin disampaikan melalui syair adalah narasi penderitaan orang tua dan perjuangan yang berat di dalam besarkan perempuannya sejak kecil hingga dewasa, dan sewaktu-waktu lagi akan berpisah dengan orang tua karena akan diboyong ke rumah mempelai laki-laki, kini menjadi pemilik perempuan tersebut. Syair tersebut mengingatkan sang anak dan siapapun yang pernah menjadi anak yang dibesarkan orang tua untuk tetap memelihara rasa hormat dan mencintai sekalipun pada satu titik memulai jalan hidup yang baru dan dengan berkeluarga. Teks tersebut merupakan syair ref yang dibawakan oleh peserta mainan seluruh. Adapun bait-bait lainnya berisi nasihat dan pesan-pesan moral dibawakan oleh pemimpin lagu. Terjemahan bebas dari syair tersebut di atas adalah sebagai berikut. Menahan diri, fajoba gahe, hentakan kaki, fatailu tanga gaa, ayunkan tangan, fondara dododa menofaluka ita, sukacita di hati karena kita sudah bertemu. Upan. Saya melanjutkan persembahan ini atau hanya 1-2 ayat saja, tidak perlu banyak. 2. Jangan menertawakan saya atau jika ada kesalahan kata-kata. 3. Apa yang menyebabkan isi semua atau apa yang menyebabkan kita berkumpul. 4. Karena mempelai pria sudah datang atau dari kampung yang ramai penduduknya. 5. Mempelai itu atau mengaktifkan gemuruh kedatangannya penuh gembira. 6. Sehingga daun bergugur atau buah pinang berjatuh. Syair mainan di atas dinyanyikan di dalam suatu upacara pernikahan. Isinya menceritakan kedatangan Lao, sebutan untuk mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan yang penuh kemegahan dan kemuliaan. Lebih merupakan pujian dan pujian untuk menghormati kedatangan mempelai laki-laki di satu sisi, dan sekaligus ekspresi kebanggaan pihak mempelai wanita atas kedatangan sang laki-laki di sisi lain.